Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Rian. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengatasi rasa malas. Sudah siap semuanya? Ya, semua itu berawal dari pikiran. Maka kita akan belajar untuk merubah pikiran kita. Kalau mau berhasil, maka harus berusaha. Kalau kita mau menguasai sesuatu kemampuan umpama, ya kita harus berlatih. Tapi ada kalanya yang namanya suatu proses itu terasa amat berat. Jadinya kamu pasti sudah malas duluan, ya. Nah, semua orang juga tahu kalau kita rajin dalam hal apapun ya, akan tiba masanya kita jadi bisa atau pandai. Namun tidak semua orang punya sifat rajin dalam dirinya, ya. Ada kalanya rasa malas itu datang. Nah, lalu bagaimana caranya mengatasi rasa malas? Ada sesuatu yang bisa mengubahmu dalam sekejap. Sesuatu yang lain mungkin bisa mengubahmu selamanya. Sesuatunya apa? Itu tergantung pribadi masing-masing. Intinya ada niatan dan fokus. Niat dan fokus. Nah, Pak Rian akan memberikan tips untuk bisa kamu coba. Ya, mungkin ini untuk bisa mengatasi rasa malasmu. Yang pertama, ubah persepsi. Dari harus menjadi mau. Harus jadi mau. Nah, coba ubah persepsinya. Kalau kita mengubah kalimat kita, pikiran kita pun juga akan pasti berubah. Orang-orang yang rajin selalu bilang mau, bukan harus. Mereka mempelajari sesuatu bukan karena keharusan, tapi karena mereka ingin. Kalau kita harus, ada masalah sedikit saja, pasti jadi alasan. Tapi kalau kita mau, 1000 alasan pun, 1000 masalah pun tidak akan jadi alasan ataupun jadi masalah. Kamu juga bisa melakukannya saat kamu perlu berlatih atau belajar. Ubahlah kata harus jadi mau. Mungkin bisa dicoba. Ketika malas itu datang, katakan pada diri sendiri, kamu mau. Terserah maunya apa. Contoh mungkin saya mau berlatih, saya mau latihan dulu, saya mau belajar dan sebagainya. Bisikkan kata-kata mau itu pada diri kamu. Coba saja sekarang, ya, dicoba, pasti perasaanmu langsung berubah. Kata harus diganti mau, dicoba. Kalau pakai kata mau, kamu merasa punya kendali atas pilihanmu. Kamu melakukannya bukan karena harus, tapi karena keinginanmu. Bedakan ya, rasanya melakukan karena terpaksa dan melakukan karena ingin.
tetap niat dan fokus. Kemudian yang kedua, mana yang paling simpel? Dalam pekerjaanmu, bagian mana yang paling simpel? Coba. Semua aktivitas pasti memiliki inti. Kalau kamu perlu berlatih tapi lagi malas ya, kamu latih saja yang mudah dulu. Nah, berlatih dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang mudah. Kalau kamu sedang belajar, ya, kamu kerjakan intinya dulu saja, sedikit demi sedikit. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, ya. Mulailah saat ini. Langkah paling berat adalah memulai. Tapi kalau sudah mulai dengan niatan yang baik dan benar untuk belajar, sedikit demi sedikit rasa malas pasti akan hilang dengan sendirinya. Tetap niat dan fokus. Kemudian yang ketiga, relakan yang tidak bisa diubah, biarkan saja. Lepaskan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Satu penyakit orang-orang sekarang itu ya, yang jauh itu dipikirkan, yang dekat tidak dikerjakan. Mengeluhkan keadaan yang serba sulit tetapi tidak mencari solusinya. Memikirkan kenapa nasib tak membaik tetapi tidak berusaha memperbaiki. Mengingat-ingat masa lalu tapi yang sekarang tidak dikerjakan. Ketika kamu mengeluh sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, seperti masa lalu, situasi, dan orang lain, apa yang terjadi, nah, akhirnya kamu jadi malas karena memikirkan hal yang tidak pasti. Kamu menyalahkan situasi sebagai alasan keterbatasanmu. Kamu percaya bahwa semua sudah diatur, yang terjadi, terjadilah. Ini pola pikir yang salah, ya. Mungkin kita bisa merubahnya. Padahal bila kamu merelakan yang tidak bisa diubah dan fokus pada dirimu, mungkin saja kelak akan terjadi yang namanya perubahan. Relakan saja kondisimu, relakan saja orang lain tidak menyukaimu, relakan saja masa lalumu yang tidak baik. Fokuslah pada dirimu sekarang. Fokuslah saat ini, detik ini. Kamu masih bisa diubah. Masa sekarang masih bisa diubah. Tetap niat dan fokus. Kemudian yang keempat, berperilakulah seolah sudah berhasil. Apapun ambisimu, bertingkahlah, berperilakulah seolah kamu sudah sampai dan berhasil. Nah, ini saya contohkan, Pak Rian contohkan pesepak bola ya. Wayne Rooney main mana? Inggris ya. Pernah berkata, tapi bukan pada Pak Rian ya, seperti ini. Malam sebelum pertandingan, saya kadang-kadang membayangkan diri saya mencetak gol.
lalu saya berimajinasi merayakan gol tersebut. Kalau seperti itu, biasanya saya mencetak gol ketika sudah bertanding. Nah, bila kamu ingin memiliki suatu keahlian, bertingkahlah seolah sudah mendapatkannya. Ya. Jika kamu pandai bernyanyi atau menyanyi, ya, bersikaplah seolah kamu adalah penyanyi terkenal. Bersikaplah seolah kamulah yang mempunyai prestasi di tahun depan. Bayangkan keberhasilanmu. Bersikap di sini tidak hanya tingkahnya saja, tetapi juga cara berpikirnya dan kebiasaannya juga. Kalau kamu yakin, maka kamu akan dapat apa yang kamu yakini. Tetap niat dan fokus. Kemudian yang kelima, ya, melompat-lompat. Ya, kenapa harus melompat-lompat? Ya. Coba kamu ingat-ingat bahasa tubuhmu ketika kamu malas. Seperti apa kondisinya? Mungkin mata lesu, ya, tubuh malas untuk apa-apa, wajah cemberut, kemudian kepala juga mungkin pusing dan sebagainya. Ketika wajah sudah ditekuk, ya, dan tubuh sudah membungkuk, jadinya perasaan apa? Malas, ya. Mau apa-apa juga rasanya malas. Tidak mau apa-apa, terserah gitu, ya, bahasanya, ya. Nah, di sini menurut Anthony Robbins, ya, berkata kalau namanya emosi itu dibuat dari gerakan. Ya. Perubahan gerakan akan mengubah perasaan. Ya. Dalam bukunya itu Awaken the Giant Within, dia menuliskan cara dia mengubah rasa malas. Ya, itu tadi dengan cara melompat-lompat. Ya, kenapa? Ya, katanya, ya, melompat-lompat itu efektif untuk mengusir malas. Tidak perlu lama, sebentar saja. Ya, berdirilah dan melompatlah sekitar 20 detik. Ya. Melompatlah seolah kamu mendapatkan hadiah yang paling spesial. Dari siapa? Ya terserah. Mungkin bisa dari orang yang paling spesial dari kamu. Ya. Mungkin orang tua, ya, kakak, adik dan sebagainya. Ya, mendapat hadiah. Kamu senang dan lompat-lompat. Ya. Setelah melompat-lompat, ya, jantung biasanya jadi akan deg-degan, ya, dan darah jadi terpompa. Mungkin akan sedikit berkeringat, ya, ya. Tapi kamu setidaknya akan tersenyum sedikit lah. Karena apa? Sudah senang biasanya kalau melompat kan jadi senang. Nah, ini mengubah rasa malasmu dan juga bisa meningkatkan moodmu. Nah, kalau situasinya tidak memungkinkan, ya coba goyangkan saja tubuhmu. Tubuhmu bisa goyang-goyang ataupun bergerak-gerak, terserah. Nah, ini juga bisa mengubah emosi. Meskipun tidak seampuh kalau kita meloncat, ya. Ketika tubuhmu sudah berubah, perasaanmu juga pasti akan segera berubah. Intinya tetap niat dan fokus. Nah, itu tadi 5 cara untuk mengatasi rasa
malas. Nah, siapa tahu bisa bermanfaat ya. Mungkin itu yang bisa Pak Rian sampaikan ya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Selalu semangat dalam belajarnya dalam kondisi apapun ya. Terakhir, jangan lupa untuk kita selalu bersyukur dan bersabar tanpa tapi. Karena apa? Karena kalau kita banyak bersyukur dan bersabar, maka kita akan selalu punya hati yang bahagia apapun kondisinya. Tetap semangat, sukses untuk kalian semuanya tanpa terkecuali. Pak Rian akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.